Halo, perkenalkan nama saya Fania Revalja Simbolon. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kualitatif anion atau tunggal. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar reaksi analisis kualitatif anion. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan analisis kualitatif anion. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan uji pendahuluan dan reaksi spesifik anion. Di sini terdapat pendahuluan, jadi sama dengan analisis kualitatif kation. Analisis kualitatif anion dilakukan dengan cara identifikasi anion yang terdapat dalam senyawa melalui analisis fisika dan analisis kimia menggunakan reaksi yang memberikan hasil reaksi yang spesifik atau khas. Tahapan analisis kualitatif anion. Analisis kualitatif kation menggunakan reaksi kimia dilakukan dengan tahapan yang sistematis sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan organoleptik ada bentuk, warna, rasa, dan bau. Yang kedua, uji pembentukan gas dengan H2SO4, encer dan pekat. Yang ketiga, uji terhadap nitrat. Yang keempat, uji terhadap borat. Dan yang terakhir, reaksi pendahuluan atau pengarahan anion. Yang kedua, ada reaksi spesifik anion. Dan yang ketiga, ada membuat kesimpulan. Uji pembentukan gas. Untuk pengujian pendahuluan, dalam menganalisis anion dalam suatu larutan, pada skala semi-mikro dapat dilakukan dengan mengamati gas yang terbentuk jika ditambahkan H2SO4 encer dan H2SO4 pekat. Penambahan dengan H2SO4 encer adalah 5-10 mg zat ditambah 0,3-0,5 mili H2SO4 2M. Amati reaksi pada saat dingin, setelah itu panaskan campuran dalam penangas air dan diamati. Penambahan dengan H2SO4 pekat adalah ditambah dengan 5-10 mg zat ditambah dengan 0,3-0,5 mili H2SO4 pekat. Lalu, amati reaksi pada saat dingin, setelah itu panaskan campuran dalam penangas air dan diamati. Baik, kita lanjut pada reaksi pendahuluan anion. Reaksi pendahuluan anion merupakan reaksi basah sehingga perlu disiapkan larutan uji dalam skala semi-mikro. Untuk anion yang bersenyawa dengan logam berat, sebaiknya dilepaskan terlebih dahulu dengan membuat ekstrak soda. Ekstrak soda dibuat dengan mendidihkan sampel dengan Na2CO3 pekat atau dengan kualitas pro-analisis sehingga terjadi penguraian rangkap dengan dihasilkan karbonat yang tak larut dari logam-logam atau selain logam alkali dan garam-garam natrium yang larut dari anion-anion yang terkandung dalam sampel. Reaksi yang terjadi adalah Ma2 ditambah CO32-
menghasilkan MCO3 endapan ditambah 2 amin, atau Na akan menyertai anion amin yang terlepas. Penyiapan larutan ekstrak soda. 200 mg sampel yang telah dihaluskan ditambah 2,5 ml larutan jernih Na2CO3 dididihkan selama 5-10 menit atau dalam keadaan tertutup. Pindahkan ke dalam tabung sentrifugasi ditambah 0,5 ml Aquades, lalu disentrifugasi kembali. Pisahkan sentrifugasi dengan residu, lalu residu ditambah 1 ml Aquades panas, aduk dan sentrifugasi lagi. Jadi bisa diperoleh sentrifugasi 2. Tambahkan sentrifugasi 2 ke dalam sentrifugat 1, ulangi hingga diperoleh 3-4 sentrifugat atau ekstrak soda. Lalu pada pembuatan larutan jenuh Na2CO3 adalah 0,4 gram Na2CO3 anhidrat ditambah 2,5 ml Aquades. Ekstrak soda yang diperoleh digunakan untuk reaksi pengarahan dan reaksi spesifik. Reaksi pendahuluan anion. Pada reaksi pendahuluan anion ini terdapat 1 uji sulfat. Untuk melakukan uji sulfat ini yaitu 5 tetes larutan sampel ditambah HCl encer hingga asam merubah lakmus biru menjadi merah, lalu ditambah 3 tetes HCl encer berlebih. Panaskan 5 menit dalam penangas air atau membebaskan CO2. Untuk membebaskan CO2, lalu ditambah BaCl2 sehingga terbentuk endapan putih menunjukkan adanya SO4 2-. Di sini terdapat contoh gambar dari pengujian uji sulfat. Di sini bisa kita lihat bahwa terjadi endapan putih. Mekanisme reaksi yang didapat adalah SO4 2- ditambah BaCl2 menghasilkan endapan BaSO4 atau putih ditambah Cl-. Yang kedua ada uji zat reduksi. Pada uji zat reduksi ini kita akan melakukan yaitu 5 tetes zat sampel lalu ditambah H2SO4 encer hingga asam atau merubah lakmus biru menjadi merah, lalu ditambah 3 tetes H2SO4 encer berlebih, lalu ditambah 2-3 tetes KMNO4 0,02 m, lalu ditambah 4 tetes H2O. Sehingga membentuk warna permanganat hilang menunjuskan adanya anion reduksi yang terdiri dari SO3 2-, S2O3 2-, S2-, NO2-, lalu Br-, I-, ASO3 3-. Bisa kita lihat di sini ada contoh gambar dari uji zat reduksi. Jadi di sini adalah reaksi anion min S2O3 2- dengan ditambahkan KMNO4 ditambah H2SO4 yang awalnya berwarna ungu menjadi zat yang terpisah, di atas ada warna putih dan bawahnya warna ungu. Lalu setelahnya akan menjadi putih sempurna. Jadi bisa kita lihat di sini mekanisme reaksinya adalah anion reduksi ditambah KMNO4 violet ditambah H2SO4 menjadi Mn2+ atau tidak berwarna. Lalu
SO32- ditambah KMNO4 violet ditambah H2SO4 menjadi MnSO4 atau tidak berwarna ditambah K2SO4 lalu ditambah SO4 2- lalu ditambah H2O. Selanjutnya yang ketiga ada uji zat pengoksidasi. Pada uji zat pengoksidasi ini kita akan melakukan yaitu 5 tetes zat sampel ditambah HCl pekat hingga asam yang merubah lakmus biru menjadi merah, lalu ditambah 3 tetes HCl pekat berlebih, lalu ditambah 3-5 tetes MnCl2, lalu panaskan dalam penangas air hingga 5 menit. Yang terbentuk warna coklat atau hitam menunjukkan adanya zat pengoksidasi yang terdiri dari NO3-, NO2-, ClO3-, dan ClO4 2-. Bisa kita lihat di sini ada contoh gambar endapan coklat zat pengoksidasi jika ditambahkan HCl dan ditambahkan MnCl2. Yang keempat ada pembentukan endapan dengan AgNO3. Pada pembentukan endapan dengan AgNO3 itu kita lakukan beberapa tetes larutan sampel atau ekstrak direaksikan dengan beberapa tetes AgNO3. Beberapa anion ini akan membentuk warna khas jika ditambah AgNO3. Di antaranya ada apa aja sih? Ada Cl-, Br-, I-, ion bikromat, ion tiosulfat, ion sulfat, dan lain-lain. Di sini terdapat gambar contoh dari hasil penambahan AgNO3. Di sini ada Cl-, Br-, dan I-. Itu ketika ditambahkan AgNO3 membentuk warna khas putih. Lalu kita lanjut gambar kedua. Di sini ketika ditambahkan AgNO3 pada gambar berikutnya ion bikromat menjadi merah bata. Lalu pada tabung sebelahnya adalah ion fosfat itu menjadi putih keruh atau sedikit kekuningan. Mekanisme reaksinya adalah anion ketika ditambah AgNO3 menghasilkan endapan Ag anion ditambah NO3-. Lalu Cl- ditambah AgNO3 menjadi AgCl ditambah NO3-. Yang kelima ada uji dengan CaCl2. Uji dengan CaCl2 ini kita akan melakukan dengan cara beberapa tetes larutan sampel ditambahkan dengan asam asetat encer, lalu dididihkan 3-4 menit sehingga melepaskan karbon dioksida, lalu dinginkan dan reaksikan dengan larutan CaCl2. Beberapa anion membentuk endapan khas jika direaksikan dengan CaCl2, diantaranya ion fluorida, ion oksalat, ion arsenat, dan ion fosfat. Di sini terdapat contoh gambar dari hasil penambahan CaCl2. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat endapan putih walau tidak terlalu jelas, tapi di sini terdapat endapan putih. Mekanisme reaksinya adalah anion ditambah CaCl2 menjadi Ca anion ditambah Ca-, atau F- ditambah CaCl2 menjadi CaF atau Cl-. Yang keenam ada reaksi dengan FeCl3.
Untuk melakukan reaksi dengan FeCl3 ini, kita akan melakukan dengan cara di dalam tabung masukkan beberapa tetes zat sampel, lalu tambahkan larutan FeCl3. Beberapa anion akan membentuk endapan khas jika ditambahkan dengan FeCl3 ini. Mari kita lihat tabel pada slide ini, yaitu warna anion jika direaksikan dengan FeCl3. Pada hasil pengamatan warna ungu kemerahan, dugaannya akan menghasilkan tiosulfat. Lalu pada warna coklat kemerahan, bila diencerkan dan dididihkan terbentuk endapan coklat, akan menghasilkan dugaan asetat. Lalu endapan putih kekuningan, dugaannya adalah fosfat. Yang terakhir ada warna merah darah jika ditambahkan HgCl2 warna kuning, dugaannya adalah tiosianat. Reaksi spesifik anion. Reaksi spesifik anion dapat dilakukan berdasarkan hasil uji pendahuluan. Lalu, reaksi spesifik anion ini dapat dilihat pada literatur. Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan reaksi spesifik anion B4O72- dan SO42-. Pada B4O2-7, anion tetraborat, reaksi spesifik untuk anion tetraborat umumnya melibatkan pembentukan senyawa kompleks atau endapan dengan kation tertentu. Contohnya adalah reaksi dengan asam kuat untuk membentuk asam borat atau reaksi dengan perak nitrat untuk membentuk endapan perak borat. Reaksi dengan asam kuat yaitu B4O72- ditambah 2H+ ditambah 5H2O menjadi 4H3BO3 atau asam borat. Pada reaksi dengan perak nitrat, B4O72- ditambah 4Ag+ menjadi Ag4B4O7 endapan putih. Selanjutnya, SO42- anion sulfat. Reaksi spesifik untuk anion sulfat yang paling umum adalah pembentukan endapan barium sulfat dengan penambahan ion barium Ba2+. Endapan ini sangat stabil dan tidak larut dalam asam kuat. Reaksi dengan barium klorida adalah SO42- ditambah BaCl2 menjadi BaSO4 ditambah 2Cl- endapan putih. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan reaksi spesifik anion prereduksi. Anion prereduksi adalah anion yang dapat mengalami oksidasi atau kehilangan elektron dalam suatu reaksi. Contoh umum anion prereduksi adalah S2- sulfida, SO32- sulfit, SO2O32- tiosulfat, dan imin, iodida. Pada S2- sulfida dapat dioksidasi oleh oksidator kuat seperti hidrogen peroksida atau kalium permanganat menjadi belerang atau sulfat. Contoh, S2- ditambah H2O2 menjadi S ditambah 2OH-. Pada SO32- sulfit dapat dioksidasi oleh oksidator seperti hidrogen peroksida atau iodin menjadi sulfat. Contoh, SO32- ditambah I2 tambah H2O menjadi SO42- ditambah 2-imin ditambah 2H+, lalu S2O32- tiosulfat dapat dioksida oleh iodin menjadi tetrationat. Contoh, 2S2O32-
ditambah I2 menjadi S4O62- ditambah 2-. Imin atau iodida dapat dioksidasi oleh oksidator menjadi iodin bebas yang memberikan warna coklat pada larutan. Contohnya, 2-imin ditambah Cl2 menjadi I2 ditambah 2Cl-. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan reaksi spesifik anion pengoksida. Anion pengoksida adalah anion yang dapat mengalami reduksi atau menerima elektron dalam suatu reaksi. Contoh umum anion pengoksidasi adalah NO3- atau nitrat, MnO4- atau permanganat, dan Cr2O72- dikromat. Pada NO3- nitrat, dalam suasana asam dan dengan adanya reduktor kuat seperti seng atau aluminium, nitrat dapat direduksi menjadi amonia atau gas nitrogen oksida. Contohnya, NO3- ditambah 4Zn ditambah 7OH- ditambah 6H2O menjadi NH3 ditambah 4ZnOH4 2-. Reduksi menjadi amonia. Pada MnO4- permanganat, dalam suasana asam, permanganat yang berwarna ungu dapat direduksi menjadi ion Mn2+ yang tidak berwarna. Contohnya, 2MnO4- ditambah 5SO2 ditambah 2H2O menjadi 2Mn2+ ditambah 5SO42- ditambah 4H+. Lalu pada Cr2O72- dikromat, dalam suasana asam, dikromat yang berwarna jingga dapat direduksi menjadi ion Cr3+ yang berwarna hijau. Contohnya, Cr2O72- ditambah 3SO2 ditambah 2H+ menjadi 2Cr3+ ditambah 3SO42- ditambah H2O. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan reaksi spesifik anion yang bereaksi dengan CaCl2 dan FeCl3. Reaksi dengan CaCl2, kalsium klorida, adalah anion yang bereaksi dengan CaCl2 biasanya membentuk endapan kalsium yang tidak larut atau sulit larut. Contohnya, CO32- karbonat menjadi CO32- ditambah CaCl2 menjadi CaCO3 ditambah 2Cl- atau endapan putih. SO42- sulfat yaitu SO42- ditambah CaCl2 menjadi CaSO4 ditambah 2Cl- menghasilkan endapan putih dan agak sukar larut. Lalu PO43- fosfat yaitu 2PO43- ditambah 3 CaCl2 menjadi Ca3PO42 ditambah 6 Cl- menjadi endapan putih. Reaksi dengan FeCl3 besi 3 klorida yaitu anion yang bereaksi dengan FeCl3 dapat membentuk endapan besi 3 hidroksida jika anion bersifat basah atau kompleks berwarna dengan ion besi 3. Contohnya, SCN- tiosianat yaitu Fe3+ ditambah SCN- menjadi FeSCN2+ kompleks merah bata. Lalu OH- hidroksida
yaitu Fe3+ ditambah 3OH- menjadi FeOH3, yaitu endapan coklat kemerahan. Lalu PO43- fosfat yaitu Fe3+ ditambah PO43- menjadi PO4, yaitu endapan kekuningan. Pertanyaan yang kelima, sebutkan persamaan dan perbedaan hasil reaksi kimia anion berikut. Yang pertama, NO3- dan NO2-. Persamaannya adalah keduanya adalah anion nitrogen yang dapat terlibat dalam reaksi redoks. Perbedaannya, NO3- nitrat umumnya bersifat peroksidasi, terutama dalam suasana asam. Reduksi NO3- menghasilkan berbagai produk nitrogen seperti NO2, NO, N2O, N2, atau NH3. Tidak ada reaksi yang jelas dengan reagen umum seperti reaksi Nessler. Lalu NO2- nitrit dapat bersifat pengoksidasi maupun pereduksi tergantung reaktan lainnya. Merupakan produksi yang lebih kuat daripada nitrat. Reaksi spesifiknya adalah dengan reaksi Gris, pembentukan warna merah atau ungu, dan dengan asam, membentuk gas NO2 coklat dan NO tidak berwarna. Yang kedua, Cl-, Br-, dan I-. Persamaannya adalah ketiganya adalah anion halida yang merupakan reduksi atau kemampuan mereduksi meningkat dari Cl- ke I-. Ketiganya membentuk endapan perak halida dengan Ag+, AgCl putih, AgBr kuning muda, dan Agi kuning. Perbedaannya, Cl- klorida paling sulit dioksidasi. Reaksi dengan Ag+ menghasilkan endapan putih yang larut dalam amonia encer. Pada Br- bromida lebih mudah dioksidasi daripada Cl-. Reaksi dengan Ag+ menghasilkan endapan kuning muda yang larut dalam amonia pekat. Lalu pada I-, iodida paling mudah dioksidasi di antara ketiganya. Reaksi dengan Ag+ menghasilkan endapan kuning yang tidak larut dalam amonia. Juga dapat membentuk kompleks triiodida I3- dengan I2. Lalu yang ketiga, CO32- dan HCO3-. Persamaannya, keduanya adalah anion yang mengandung karbon dan oksigen dan dapat bereaksi dengan asam untuk menghasilkan gas karbon dioksida CO2. Perbedaannya, CO2-3 karbonat bersifat basa kuat. Bereaksi langsung dengan asam membentuk CO2, membentuk endapan dengan banyak kation divalen, misalnya CaCO3, BaCO3. HCO3- bikarbonat yaitu bersifat amfiprotik, dapat bertindak sebagai asam atau basa, tetapi lebih lemah sebagai basa daripada karbonat. Membutuhkan pemanasan atau penambahan asam kuat berlebih untuk menghasilkan CO2. Kelarutan garam bikarbonat umumnya lebih tinggi daripada karbonat. Lalu untuk yang keempat, SO2-4 dan S2O2-3. Persamaannya, keduanya adalah anion yang mengandung belerang dan oksigen. Keduanya dapat membentuk endapan putih dengan barium, BaSO4 dan BaS2O3. Perbedaannya, SO2-4 sulfat yaitu stabil terhadap oksidasi dan reduksi dalam kondisi normal. Reaksi khasnya adalah pembentukan endapan BaSO4 yang tidak larut dalam asam. S2O2-3 tiosulfat merupakan reduksi yang kuat sehingga digunakan dalam titrasi iodometri.
Dalam suasana asam, tiosulfat terurai membentuk endapan belerang koloidal dan gas SO2. Reaksi dengan Ag+ menghasilkan endapan putih yang kemudian endapan putih berubah menjadi hitam Ag2S. Lalu yang kelima, PO3-4 dan I-. Persamaannya adalah anion tetapi memiliki sifat kimia yang sangat berbeda. Tidak banyak persamaan dalam reaksi spesifiknya. Perbedaannya, PO3-4 fosfat bersifat basa, membentuk endapan dengan banyak kation seperti Ag3 PO4 menjadi kuning, MgNH4PO4 menjadi putih kristalin, dan FePO4 menjadi kekuningan. Tidak memiliki sifat redoks yang signifikan dalam analisis kualitatif. Lalu, pada imin, iodida bersifat pereduksi, bereaksi dengan oksidator membentuk iodin. Membentuk endapan Agi kuning yang tidak larut dalam amonia. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, proses preparasi larutan uji. Pastikan larutan uji dibuat dengan konsentrasi yang tepat dan bebas dari kontaminan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua, cara mereaksikan. Perhatikan urutan penambahan reagen, suhu, dan pH karena faktor-faktor ini dapat mempengaruhi hasil reaksi. Yang ketiga, ketelitian pengamatan. Amati dengan cermat perubahan warna, pembentukan endapan, evolusi gas, dan perubahan lainnya yang terjadi selama reaksi. Catat semua pengamatan secara detail. Yang keempat, kebersihan peralatan dan reagen. Gunakan peralatan gelas yang bersih dan reagen yang murni untuk menghindari kontaminasi yang dapat menyebabkan hasil yang salah atau tidak diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.